Selamat sore, Bang Riston. Selamat sore. Selamat sore, Pak Antoni Siregar. Selamat siang bisa situ tuh. Antoni Siregar, saya habis cuci. Selamat Natal ya. Selamat Natal dan semoga berkah selalu Bang Antoni Siregar. Terima kasih. Antoni Siregar. Kayaknya rumah bener-bener apa? Yang mau cuci tangan, Selamat sore Bapak-bapak para pecatur. Ini live nih. Oke deh. Mantap. Live. Yes. Gitu. YouTube lagi kok menyesal kali. Sembarangan nih. Apa nih? Keren. Coba. Hah? Apanya keren? Natal ya. Tahun baru. Live ini keren. Live ini live. Live ya Pak ya. YouTube. Oke, sahabat YouTuber ini. Ya. Saya sedang bertamu ke tempat Ketua Percasi. Ya, Bapak Riston Pangaribuan, para penggiat dan para pencinta catur sedang hadir di sini. Oke. Ini kita live di YouTube, Pak. Oke, Live, salam. Pak. Oke, oke. Ya, ini komandan kita, Sarkani. Orang bangsa komandan, Iya. komandan kan anak buah. Halo Pak, salam COVID. Pak, salam kenal Pak. Pak. Boleh ya Pak ya? Ya, ada di YouTube ya. Iya. Salam catur, Sip, mantap. salam olahraga. Boleh dikenalkan Pak namanya Pak, biar nanti kenal. Yes, mana. Pak, silahkan Pak langsung masuk aja Pak. Pak Ristonnya sudah menunggu. Selamat sore. Ini teman-teman Pak Riston sedang ngumpul. Saya suka main catur, suka nontonnya aja Pak. Ngerecokin Pak. Ya. Ini teman-teman Pak Riston Pangaribuan ya, para pecatur umumnya tinggal di Tanjung Priuk ya Pak ya. Tanjung Priok. Ya ini base campnya Tanjung Priuk. Kalau kemarin baru sebagian ya. Iya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, Ya, nggak apa-apa. Ya nanti saya ikut. masuk. Ya, Silakan Pak. Pak Guru masuk, Pak Guru. Oke Pak. Silakan Pak.
Halo guys, ini saya mau kepoin nih para pecatur nih. Kira-kira ngobrolin apa kira-kira ya? Kita nimbrung. Yang jelas omongnya catur. Tadi barusan saya sama Pak Rekson juga ketemu sama Dari Adi. Komeryadi ya, Komeryadi Tuan. Dari kemarin. Udah tadi saya berapa barusan? Ternyata itu coach lagi melatih catur internasional berbahasa Inggris. Jadi online. Selain yang anggota-anggota Priuk kayak hebat catur ini belum ada kirim sama ketua. Wah, sepertinya Pak Ketua lagi buat program nih. Oh, Tapi nanti gitu. mau dikirim melalui GN ya Pak ya? Ya. Melalui GN ya. Pak Ketua lagi membuat program biar dikirim keluar. Jadi kita mau bawa jadi master-master Priuk bisa kokoh gitu dalam pertahanan. Iya. Sisilia gitu. Karena kan anak Priok ini terkenal Pak. Iya. Terkenal berani fight. Nah, punya jiwa Tapi pertahanan. kalau main bonyok. Pulang banyak ya. Berani pulang banyak. Cuman Nggak saya pernah doang. bonyok, Pak. Nggak pernah bonyok. Karena saya nggak pernah bertanding. Jadi nggak pernah bonyok. Ya pemain suara. Wasit gimana Bu? Kalau Iya boleh ini. Wah, ini bertepatan hari raya besar Pak Riston ya, Natal. Jadi teman-teman ini nggak hanya seiman ya teman-teman ya. Ini beda-beda keyakinan tapi kita bisa kompak dengan catur ya. Iya. Catur. Wis, Natal damai bersatu. Yang penting NKRI. harga mati. Harga mati. Harga mati ya Neri. Agak mati bukan bisa. Lagi mau Breaking dulu tangain. Break. Wah, gua nafsu ini dari kemarin gitu. Jadi tangan ini. Oh iya, ini. Bentar kemarin. habis ngobrol-ngobrol tadi masih ini siapa? Heriadi. Sama Ko Heriadi, sama Ko Hendro Johan, ya kan, pelatih catur. Mana tua boleh tanya ya? Boleh dong. Ini sejauh ini kan ternyata di Jakarta Utara Tanjung Priok ini prestasi sudah mulai merebak dan banyak sekali. Kedepannya Ya ke depannya sebetulnya sih pada dasarnya kan memang kita pengen merekrut ataupun nanti membimbing membina yang junior sebenarnya ya. usia muda. Mudah-mudahan nah, kalau kayak kita ya sebagai pengayom aja lah ya satu tapi bukan berarti kita juga nggak bisa berprestasi. Nah, cuma untuk berprestasi tadi arahannya Ko Heriadi memang kita nggak sekedar cuma harus putar-putaran tapi memang harus ada latihan-latihannya mungkin masing-masing di rumah kan ada tuh materi-materi catur yang perlu dipelajari yang harus dilatih dipelajari seperti kotor ini saya lihat begitu dia di rumah dilihat misalnya London System seperti apa dicoba di tempat ini di tempat kita putar atau dicoba. Nah, kalau kira-kira ada yang pokoknya seperti ini bisa ditangkis atau bisa ditangkal atau ini dilihat lagi sama dia ya mungkin yang lain juga saya rasa pasti begitu ya jangan bisa lagi dan Budi pun pasti begitu saya kan iya Catur-catur pemula agar kita bisa mencari bibit-bibit. oh iya Apa diperlukan pelatih Pak? kan pelatih sementara kan ada Didio terus ada Ko Heriadi ini orang Jakarta Utara semua nih nah mungkin nanti arahannya juga nih kayak kita siapa yang bersedia mau jadi pelatih nanti bisa juga di training jadi pelatih terutama para masa-masa nasional lah kayak Tarji, Cecep setelah itu Bang Arifin tadi disebutkan sama Ini sakit ya? iya tapi mudah-mudahan Bang Arifin cepat sembuh iya Mungkin kalau tadi masalah nasional mungkin ada program tindak lanjut yang mereka yang sedikit berprestasi bagi
saya bagaimana cara membuat programnya ya untuk dia pemula, dia bukan untuk berprestasi dulu, karena untuk merangsang seorang pasti dari pemula kita mencari bibit-bibit junior awalnya. Oh iya. Itu benar Pak Guru, kalau untuk bibit memang kita kan nanti misalnya di masing-masing lingkungan kita ada, kita lihat ya kalau bisa dari usia 7 tahun lah ya. Kan? Kalau memang kita lihat dia punya bakat, artinya di rumah itu memang dia sering-sering mencatur sama bapaknya atau ini, kita boleh juga nanti kita usulkan. Jadi nanti kita kumpulkan tadi, oh Heriadi itu udah bilang nanti kumpul saja, dan mudah-mudahan nanti biar nanti dilatih. Nanti bisa dilatih sama Pak Didio juga, bisa dilatih sama Pak Heriadi, ya mungkin sama yang lain juga bisa. Memang Prioritasnya yang udah punya anak itu yang punya anak sendiri dan orang tua memang harus memiliki. Maksud saya tadi untuk yang melatih itu kan sekarang baru ada 2 orang nih. Ya mungkin Kak Bang Jalu atau siapapun, Tony juga barangkali karena dia udah saya kan dia sering nggak belajar, mungkin bisa nanti diikutsertakan kepada pelatihan menjadi pelatih catur atau training of trainers nih. Biar ada sertifikatnya Bang. Nah, biar ada sertifikatnya juga, karena tadi saya lihat suatu Heriadi itu pun punya metode pengajaran yang bagus. Nah, itu maksud saya. Metode. Ibaratnya kalau misalnya untuk pelatih-pelatih pemula yang nggak langsung dikasih prestasi nasional, kita harus mengetahui program-program dengan pengenalan daripada pelatihan kayak program pelatihan basket. Nah, siap mungkin itu sama pelatihan renang juga begitu. Program dia setelah kita mengikuti pelatih itu dikasih program yang begini, nanti pengembangan sendiri. Gitu maksudnya. Saya sendiri ya pernah begitu pertanyaan saya tadi bagaimana cara teknik melatih catur itu saya belum masih ngambang. Iya. Cuma sekedar bisa doang, apa dia diajarin dulu kadang kalau mama teknik-teknik pengajaran kepada yang di sekolah atau pengajaran olahraga lain kan mudah. Iya. Ya kita ajarin teknik-tekniknya gini buat belajar pada paling satu kan ya gitu pengembangan idenya itu Ya jadi nanti kan gini, seberapa banyak nanti di antara kita yang memang punya niat ya menjadi pelatih catur, nanti boleh mendaftarkan diri. Nanti kalau misalnya ada beberapa orang, nanti saya bisa minta sama mungkin Pak Henry Jamal ya. Tadi udah bisa bilang juga nanti, ataupun siapa nanti orang dari Prestasi DKI yang bisa menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih catur itu sendiri. Ya artinya mungkin kita aja nanti di Utara, di siapa yang berminat silakan. Tapi yang memang benar-benar ini melatih catur gitu ya. Artinya nggak sekedar ikut pelatihannya, setelah itu udah nggak ada tindak lanjutnya. Jadi maksudnya untuk sebagai pelatihan sebagai pelatih catur, tapi nanti ada prakteknya tuh, ya mungkin dari anak sendiri ataupun nanti dari tetangga atau orang dari luar kita yang mungkin kita lihat bagus, punya potensi nih. Karena kalau cuma ngomong catur cuma asal buat kita ya. Tapi kalau memang nanti mau ada yang catur berprestasi, dia ada bakat, ya memang itu perlu kita kita bawa, kita ajak mereka untuk mendapatkan pelatihan yang lebih bagus. Nah untuk menambah pelatih yang tadi saya bilang masih ada di Jakarta Utara 2 orang, Pak Didio, dan kelihatan ya Pak Didio dan Kohderia di Ipuan tadi. Mungkin juga ya selain nanti para master nasional kita komunikasi kayak Jogja, terus master nasional Tardi, master nasional Arifin, atau mungkin ada yang lain-lainnya juga tuh fokus Nabi barangkali kalau ada yang ini bisa juga nanti diberikan pelatihan sebagai pelatih. Mungkin kemampuan pelatihnya sudah ada, tapi kan ada barangkali nanti tambahan silabus untuk sebagai pelatih itu seperti apa gitu. Jadi terarah di dalam pelatih juga materi-materinya. Jadi saya lihat si Kohderia itu sangat bagus, dia punya metode. Dan memang dia belajar dari Igor Smirnov, Master Igor Smirnov. Dari dia belajar itu beberapa hari di daerah Jawa Timur atau Jawa tadi. Jadi itu ada surat yang sangat bagus memang. Jadi catur itu
terarah gitu, terarah nggak apa namanya punya apa namanya kalau di istilah pendidikan ya silabus lah. Ya, sudah. Nah, ada silabus, Ada modul. ada modulnya. TPL. Ya ada sesuatu yang memang terarah ya program. Bisa kita punya peluang ataupun kayak teman-teman juga saya lihat kan Bang Jalu, kan punya apa ya, punya selain punya potensi, punya keinginan juga memang dia menjadi wasit catur. Bisa juga nanti dari catur Jakarta Utara harus memang disertifikasi juga ya, supaya catur jangan sampai cuma sebelah mata juga nih sama hidup organisasi kita yang di sini. Memang kita seolah-olah dilihat kok tidak terarah gitu. Dan nanti kita bisa baca juga ke KONI. Terus saja dulu juga tadi ini. Ya makanya kalau kayak begitu kan supaya nggak kelihatan vakum, tetap harus ada kegiatan atau apa. Terus nanti tim pencari bibitnya ada gitu. Prioritas anak-anak kan harus ada tim pencari atau kalau cuma program nggak ada siapa yang pemain catur buat juga ya. Nanti kan bisa dimulai dari mungkin Bang Jalu bisa lah masukan, mungkin Bang Jalu tidak ada program maksudnya gini, membuat kejuaraan catur tingkat sekolah dasar se-Jakarta Utara. Nggak ada. Ya itu mungkin lebih kepada itu. Karena memang kita karena program di jangka panjang, kalau tadi saya kan sebagai pemberian kualitas tadi, nanti catur itu catur yang biasanya kalau untuk sesuatu yang dilatih dari sangat dasar sampai menjadi bagus itu 7 tahun, mungkin dengan metode yang memang sudah dimiliki, mudah-mudahan 2 tahun sudah bisa berkiprah lah di tingkat nasional gitu. Tetapi memang tergantung dari anak itu sendiri, juga dukungan orang tua dan juga pelatih dan lingkungan juga nanti. Lingkungan yang artinya memang banyak seperti tadi dibilang harus sering-sering ada. Atau barangkali ada yang masih masukan lain gitu, ya bisa ini untuk Bang Jalu atau Ada beberapa hal yang perlu diketahui di kantor sama sesuatu yang kira-kira kita akan targetkan semua. Pertama, dasar-dasar kerangka-kerangkanya yang kita miliki itu adalah pembinaan, peningkatan prestasi dan penyaluran. Bang Arif. Yes, mantap. Ya, silakan Bang Jalu dulu. Jadi ada beberapa pendidikan pemain catur di utara itu bisa merekrut berdasarkan kehidupan dari klub catur. Kalau klub catur nggak ada, nggak timbul, kemudian jadi sulit untuk mencari merekrut pemain yang berbakat itu. Pertama yang kita andalkan memang tadi tanggal kita itu ingin merekrut dari pemain pemula, artinya junior itu kelas sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah pertama, rumah atas. Kita akan rekrut melalui jalur apa? Mungkin nanti kita akan sepakati dengan beberapa instansi pemerintah, Udin Orda ya dalam hal ini yang mengambil kepentingan kita akan bikin turnamen satu untuk tingkat sekolah dasar, untuk SMP dan SMA. Kemarin kita sebelum ada yang ada pandemi ya, kita punya program nih. 1 bulan sekali kita membuat kejuaraan catur tingkat kecamatan, tapi kenyataannya pandemi begini mau apa? Itu udah ada programnya. Karena beberapa hal yang kita sudah tindak lanjuti, artinya dari kita lobby lah. Tapi kenyataannya kita anak di pandemi ini. Yang mudah-mudahan dengan cara menghidupkan kembali klub-klub catur yang eksis, yang dulu eksis, mereka bisa tampil gitu. Kita bisa merekrut. Oh iya, dari penjaringan ada si Anu, dari Permangan ada si Anu, dari Panjubrik ada si Anu. Nah kita nanti dengan keberadaan klub-klub catur itu, insya Allah kita tidak akan merekrut orang-orang yang bisa tampil, bisa berbicara di tingkat provinsi maupun nasional nanti. Karena itu target kita yang bersama dia ketua. Ada pemain catur Jakarta bisa juara nasional, tapi kelihatannya kita kemampuannya ya tingkat itu nanti junior, tingkat pelajar, senior, ataupun yang secara terbuka gitu. Nah, itu kita ketahui bahwa pembinaan, peningkatan prestasi dan penyaluran hobi buat kita ini yang sudah lansia, yang senang hobi,
kita salurkan hobi ini melalui klub catur. Kebetulan di Bonong ini sudah ada klub catur yang eksis, Landing Studios Club, yang mudah-mudahan ini akan berkelanjutan sampai kita bisa menimbulkan bibit prestasi yang ada di klub catur ini. Harapan itu kan itu lah kira-kira. Mungkin orang-orang bisa tanyakan lagi program apa yang kira-kira kita jauh nanti dilaksanakan. Karena yang jelasnya catur itu memerlukan biaya. Dan ini yang pertama itu kita harus cari sponsor yang untuk membiayai penelitian. Tapi gini saya mau nih, Bang Jalur nih, biar tentu ya. Iya. Jadi kita begini kalau ada bisa ya sedikit walaupun tak itu saya mungkin jadi 2.000 mungkin tiap bulan tuh paling minim kita harus ada pemasukan. Lengkap maksudnya. Nah, jadi kasih itu suatu waktu nanti kita ada pertandingan atau turnamen, ya kan? Kita bisa nyewa mobil atau nyewa gimana, kita bisa berangkat. Nah, entah berapa 5.000 ke, entah 10.000. Jadi yang penting kita ada catatan anggaran. Ya, itu yang satu, yang kedua kita cari sponsor juga. Nah, perlu sponsor perlu. Oke, terima kasih nih. Kebetulan untuk tingkat klub mungkin bisa dibicarakan ya. Itu di ranahnya ranah klub catur ya. Bukan ranah Percasi. Kalau Percasi mungkin nanti beban kenaikan pengrekrutan. Jadi justru nanti orang-orang yang bisa yang tampil di klub catur, saya bawa, Percasi yang bawa. Nah, itu ditampilkan di catur. Nah, Kita sekarang ada posisi. biaya dari KONI, ada. Oh, dari KONI ada ya Bang ya? Kalau di KONI jangan terlalu banyak berharap ya. Kita Itu nggak biaya bisa berharap. seadanya lah. Kayak gini maksudnya memang Jalo. Kalau bisa di klub banteng banteng Priuk nih, sebulan sekali itu diadakan seperti kayak klasmen gitu. Umpamanya 1 bulan kita ada pertandingan semua harus ada nih campur semua. Umpamanya Usain ranking pertama, contoh umpama. Jadi sebulan sekali. Jadi kita bicara. Ada tiap minggu atau seminggu sekali nggak jadi masalah. Yang penting intinya itu sebulan sekali gitu. Woi, sebulan sekali nih kita adakan turnamen. Jadi seperti kayak klasmen bola gitu. Oh iya, Kusen di atas terus nih. Terdaftar dari Percasi. Iya, maksudnya yang di ini aja dulu banteng klub nih. Kalau ini saya usul Pak Ketua, untuk yang mendasar sekali ini pertama masalah wasit. Karena pada saat kita bertanding kadang-kadang salah satu atau dua pemain karena kurang menyadari, dan disitulah wasit yang berperan. Nah, sementara wasit di Jakarta Utara khususnya Percasi ini kita harus memerlukan 1 atau 2 pemain. Itu tadi yang katakan supaya ada pelatihan khusus untuk masalah lain. Untuk sementara kalau yang saya pandai ya termasuk Pak Tony itu bisa, atau mungkin ada yang lain silakan. Saya rasa begini. Kalau catur itu kan sistem peraturan catur itu kan sudah baku. Mereka semua udah tahu bagi mereka yang sudah mempunyai yang memakai jam atau tidak jam, sudah ada peraturan baku daripada Percasi. Nah itu yang begitu yang perlu dijelaskan kepada seluruh anggota pemain catur. Kalau seandainya mereka dua jelas sudah mengerti dari itu disiplin itu, nggak mungkin terjadi perpecahan antara dua pemain kalau tadi pemain itu sama-sama mengerti. Contohnya saya pernah ngalamin pertandingan tingkat kecamatan di Cakung. Jadi yang satu kebetulan orang Medan kan, yang satu orang Medan, yang satu orang kita, orang biasa. Begitu main, dia jadi berhubung dia pemain catur, dia jadi bilangnya bagaimana kalau orang Medan jadi sekat jadi apa? Mesak. Yang dia begitu mesak, yang satu ngerti bilang sekat, tidak sekat. Akhirnya jadi benar. Itu berarti kan sama-sama tidak yang lain tahu peraturan ya, yang klik enggak kan. Berhubung saya main di samping-sampingnya itu, saya bilang udah pencet aja, saya bilang jamnya baru tunjuk tangan, bilang gitu. Pencet jamnya, nggak tunjuk tangan. Kan daripada terjadi gitu, mainnya dia tunjuk tangan. Akhirnya saya wasit, dia bilang begini mesak, dia bilang saya dengar sendiri, dia bilang mesak, tapi yang ini sangkanya sekat, dia tangan nggak sekat. Jadi pernah lihat Pak di kecamatan memang Itu pertama diadakan teknikal meeting. teknik metik, padahal udah teknik metik, tapi kan dia bahasa daerah, berhubung yang dia orang tua ya, di orang tua namanya kan dia nggak biasa pakai jam gitu, biasa pemain tradisional, jadi coba pakai jam, kendala gitu. Nah, makanya kalau seandainya semuanya udah mengerti peraturan, makanya terjadi perpecahan itu karena tidak salah satunya tidak mengerti peraturan.
Kok nggak ada Saya rasa lagi? begitu. Iya, iya. Kayak peraturan itu peraturan baru, dia bilang mesek, dia bilang sekat. Jadi kenapa bahasa daerah? Iya, dia bilang jadi menteri kan mesek. Dia bilang mesek, tapi nama dia namanya dia mesek, dia bilang mesek, dia udah jadi. Itulah Pak, Tapi kan tetap gitu dulu kan dia kaya. Itu. Tapi dia bilang mesek, Cuma dia cepatannya bilang bahasa. bahasa sekat, dia bilang gitu. Kadang-kadang gitu, jadi kenapa disadari dia. Ya, kemudian tuh, Iya. kalau udah gitu langsung dia bilang mesek. Hmm. Yang satu dia ngaku nggak sekat ini katanya dia bisa jalan yang lain dia. Kan lama kan main kita pakai waktu sebenarnya udah pakai waktunya kadang kan wasit kalau masalah wasitnya siapa nggak saya nggak tahu terutama Jawab mungkin ya untuk sama untuk kan ada persoalan kayak gini problem. ada si apa Novian, oh Novendra. ada Novendra waktu saya dapat kejuaraan di Cakung regu dia tuh main regu regu dia juara satu. Jadi begini, saya jawab itu untuk persoalan kayak gitu memang banyak sekali yang kejadian-kejadian di lapangan ya di meja-meja satu. Hal-hal yang kayak gitu berangkat dari persoalan kita sebelum mulai itu ada kami tinggi semua peraturan kita semua disampaikan itu semua. Bukan kecuali kalau tadi beda informasi bahasa ya dari bahasa aja itu pada saat lihat posisi di lapangan. Jangan bukan bicara ya, masa bicara lapangan. Pada saat di lapangan posisi kayak gimana? Itu kan wasit harus sudah tegas. Oh ya, posisi udah begini. Iya mana. Nah, jadi kita lihat bukan dari bahasa di lapangannya bagaimana. Meskipun dekat, mesat atau tidak dekat, pun di lapangan beda kita lihat dulu. Gitu. Dan yang seperti itu. Pemilihan itu seperti itu. Jadi kita lihat di lapangan. Jadi itu tetap peraturan tetap belum permainan itu berapa kan ada namanya tadi kami. Kendalanya gini tuh, begitu dia bilang mesak sangka yang satu dia kok ngomong sekat, jadi dijalanin tuh rajanya dia. Begitu lihat kok ini nggak sekat, makanya itu terjadi clearnya di situ. Ya, tapi itu posisi wasit itu harus aktif. Makanya apa? makanya saya bilang wajar aja ngomong masih anak-anak. Harus aktif persoalan seperti itu wasit harus aktif. Lihat persoalan di lapangan bagaimana? Itu kan keputusan situasi. Jadi ya memang tadi itu mis kayak gitu sering terjadi lah di pertandingan satu udah banyak. Jangankan tadi beda bahasa, yang kadang-kadang kita ya sama-sama gimana ya. Nah ini kadang-kadang kalau orang-orang kawan-kawan yang sering itu turnamen resmi jarang loh kejadian seperti itu. Jauh di turnamen Dia benar-benar tahu teorinya nggak mungkin terjadi permasalahan itu. Bisa kasih contoh aja. Oh, seperti itu. Kalau model-model seperti itu, Iya, benar lu. Disebut misalnya rokade panjang, semua di nggak bisa rokade panjang dilatakin, makanya bisa disebutin. Kalau mau jadi menteri harus bilang menteri dulu, ditaruh pion dulu baru ambil menteri atau langsung yang nanti. Iya. Harus disebutin. Nah, permasalahannya kan ini kan bahasa. Iya. Kalau masalah bahasa itu sebenarnya kalau sebagai wasit Responnya itu dia nggak peduli dia ngomong apa. kecuali kasus. Kalau dia udah bicara aja dia nggak. ya di lapangan. Oh, Iya, ini kan masih datang. Gitu sudah diangkat kendalanya. Kendalanya gini Pak. berarti sama saudara Madimas juga ya? Intinya kalau dia waktu kami meeting masih kasih tahu jika ada pertanyaan apa Jadi saya mau maaf. pasti waktu itu jamnya itu pasti harus pause. Belum udah masih. Kan saya kebetulan di situ itu. Kebetulan dia bertanya masih. Dia kendala berdua betul ini saya udah selesai main di situ. Ya kendala di situ di itu. Jadi di pos dulu aja baru angkat tangan. Di pos angkat tangan. Kalau wasit kan datang. Jawabannya seperti itu. Betul, bagaimana kendalanya gini berarti ini dia bilang dia jadi setet tapi nggak sekat terserah kamu mau jalan apa lagi kayaknya putusan masih begitu itu karena mungkin miskomunikasi yang Tapi pernah kejadian di Bali begini, kata saya dulu cerita juga teman. Ada satu orang anak kecil nih, anak kecil ketemu lawannya main-main, anak kecil itu udah kalah, posisinya udah kalah aja. Sekarang dia gini, ya dia nggak jalan, nggak bilang nyerang, nggak bilang apa. ngewah doang Iya, catur itu dia beresin satu. Itu lawannya pikir dia nyerang. nyerah Catur diberesin, panggil wasit, shit,
Saya belum lihat apa beres nih. Kalah lawannya. Ya apa? Karena satunya diberantakin. Nggak boleh. Nah itu peraturan, makanya biarpun musuhnya lawannya itu bilang, tapi saya udah menang tadi. Caturnya diberantakin. Itu namanya peraturan. Mau bantah bagaimana pun peraturan. Nggak ada tanding ulang. Tapi ada juga berantak kita. Main catur dia, kuda kan jalannya belok kan, ini jalannya lurus. Kok tanya, kok jalannya lurus, kudanya lurus? Ini kuda beriman. Jadi kalau yang namanya peraturan, nggak bisa selalu diikuti. Saya ada kuda beriman. Dia tahu peraturan. Ada kuda beriman. Sisa-sisanya yang udah Yang dimakan. catur, Kirain sama yang harus dimakan gitu. ini catur ini udah di pinggir-pinggir. Tapi yang harus makanannya doang. Ah. Itu hal keterangannya di lapangan belum. Ya. Iya. Iya. Mungkin di tengah jalan. Orang yang beriman. Mau di rumah, mau taruh di Masalah udah perlindungan ya. Kalau jalan itu bisa di tengah itu. Oh iya, ini ada di sini bro. Ya intinya nggak bisa langsung selesai berdua, harus pakai. Intinya itu ada. Ya, intinya itu ada. Ya, intinya itu ada. Jadi tinggal kerjasama, langsung diselesaikan. Makanya nanti kalau kita Kalau diselesaikan mereka berdua ya nggak bisa. Kacangan. Banyak sama dia. Kayaknya sebenarnya untuk wasit di Jakarta sekarang itu perlu tekniknya aja. Jadi diperlukan wasit yang betul-betul sudah diakui. Kalau menurut saya gitu. Nah di sini siapa yang dikirim dari Jakarta Utara ya? Kan monggo musyawarahnya gimana? Tapi kalau seandainya kita untuk pertandingan biasanya nama wasit Ya, wasit dari kan KSAC. ini gitu. Yang penting ada Karena kendala apa yang diperlukan di percas ini khusus Jakarta Utara yang betul-betul sudah resmi ada sertifikatnya itu yang Dibicarakan ya Pak. yang dimaksud supaya ada usulannya. Banyak lah. Setiap kecamatan sudah Perselisihan di mana-mana ada ada. kendala walaupun kita udah berikan peraturan gitu pasti ada. Nggak usah yang kelas-kelas bawah. Misalnya yang mana lagi? jadi dibikin kelas itu. Pion H kalau nggak salah. Akhirnya jadi kalah. Dia harus yang pion H. Pernah kejadian. Halo Didi. Ini pada kumpul semua di tempat Bang Istor, jadi ketinggalan dalam sampai. Ini ada wartawan ini, ada wartawan, ada semua. Ada Pak Ketua, ada Komandan, ada guru, Jadi intinya gini, ada Daek, ada masalah apa-apa sih? ada Jaru, Kerjaan di wasit. Kalau itu berdua nggak bisa. Ya, Jadi gue ngomong dulu pada saat pertandingan di Indonesia. Kadang-kadang hal-hal yang jelas juga. makanya dalam setiap pertandingan pasti ada wasitnya. Ini juga nah itu yang dimaksud. Menengahi yang satu mau ngalah, yang mau ngalah. Akibatnya seperti apa bukan sebenarnya? dari prestasi, bukan Ini adalah ada wasit yang sertifikat, menyalurkan karena kalau sudah diarahkan dengan wasit yang ada jelas, untuk mencari prestasi. itu mau nggak mau pasti dia akan risiko, nggak ngeyel lagi gitu loh maksudnya. Sebagai Jangan kan kelas taman aja saya nggak kasih. Saya jadi wasit. yang Mau turun di muteran nggak bisa. Ya, yang nggak pernah ada wasit. dan memang Ini apa bebek? Jadi sama. Kamu bikin persahabatan berjalan. Orang mau Persahabatan. Programnya berapa orang sih kamu? Oh, jadi bilang Tiga apa lima? jadi bilang jangan Kalau lagi. ini ngomong ya. Ya. Berapa? Ngomong 5 ya?
Jadi sebenarnya jujur aja nih, kalau saya sebenarnya kan nggak baru aja hobi catur. Cuma saya melihatnya juga, saya membangun BFC Club ini tujuannya bukannya untuk sekedar silaturahmi aja, tapi saya melihatnya lebih ke hal yang positif. Kenapa? Karena saya lihat di daerah saya khususnya, tapi nggak secara mengerti. Pada intinya tujuan saya cuma itu aja. Saya melihat daerah saya itu anak-anak ABG. Makanya saya bilang ayo sini, main. Dia selain gitu anak-anak ABG. Makanya saya bilang ayo sini, main. Dia selain gitu anak-anak ABG itu. Kenapa? Karena memang anak sekarang itu udah jadi inceran badan narkoba. Baru gede. Makanya bagaimana caranya supaya mereka tuh bisa berpikir positif. Masalah satu alternatifnya ini. Makanya saya bilang Jalu, ayo panggil teman-teman lah. Kita kumpul-kumpul di sini, mudah-mudahan mereka tertarik sehingga mereka bisa lebih berpikir positif, bahkan melatih otak mereka kan. Catur juga melatih otak, kekuatan otak mereka. Itu aja sebenarnya tujuan saya. Nah, selain berjalannya waktu, mudah-mudahan kita diridhoi ya kan, kita bisa menghasilkan bibit-bibit unggul itu lebih baik lagi gitu. Tapi minimal saya sudah berbuat gitu, daripada saya ngomong di belakang doang, paling tidak saya sudah berbuat bahwa saya ingin menyelamatkan anak-anak ini. Itu aja. Makanya ketika teman-teman lagi main mau bagaimana serius, saya juga ketika ada anak ABG yang nonton berisik saya diemin, nggak pernah saya usir, karena tujuan utama saya itu, tujuan saya utama saya supaya mereka tertarik dan mereka bisa bebas lah kalau bisa di bahaya narkoba itu. Karena bahaya narkoba saat ini benar-benar paling mencekam lah, apalagi daerah saya itu, aduh mencekam. Wow. Ya, swadaya. Iya, mencekam benar. Makanya saya pikir apa yang siang-siang tuh kalau sepi tuh mereka udah mulai main catur tuh. Makanya sengaja saya taruh satu-satu tuh yang papan biasa tuh di luar, biar aja mereka main. Lama-lama mereka hobi kan mereka arti minimal tidak terpengaruh lah dari bahaya-bahaya ini. Mereka sudah punya komunitas sendiri nantinya. Kita lihat aja nanti. Kalau hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak bisa dipaksakan, Pak. Tapi mana benar harus pancing dulu. Ya, biar dia terbang sendiri emosinya. Terbang emosi dia nonton. Sekelas-kelas anak saya kan udah mulai nonton. Wah, gitu. Seneng mereka nonton deh. Apalagi kalau ngeledekin saya, bapak kalah terus ya. Temen dia. Temen bener, tapi saya biarin, nggak saya usir-usir. Kenapa? Karena ini positif lah, gitu. Nggak ada jeleknya. Makanya juga di situ sama teman-teman, pokoknya di sini boleh main catur bebas segala macam ya, kopi kalau suka kopi ya boleh lah, tapi kalau minum saya larang nih. Karena apa? Karena tujuan utama saya adalah memberi contoh ke generasi berikutnya. Jadi ketika mereka nonton ada judinya, wah itu sama aja bohong. Artinya mau ngangkat dia dari mulut harimau masukin ke mulut wah ya kan sama juga bohong. Makanya saya bilang nggak ada judi-judian, main-main silakan. Tapi selama ini nggak ada. Saya larang. Tetangga yang itu. Ada penyedai yang tua itu pernah saya misi. Gitu. Yang itu jadi sini saya bilang di sini. Iya. Makanya Tidak maksudnya ini keberadaan kita di sana apakah ada tetangga? enggak, alhamdulillah ya kita karena kita juga baik lah, hubungan kita dengan tetangga baik. Selama kita juga merese-rese apa kalau sekedar bercanda. Alhamdulillah dengan saya itu memang dari murah. Karena saya kan berpartai udah puluhan tahun. Untuk anak-anak muda. Tiap hari, kalau daripada menjat, mendingan bawa air minyak kita. Ya, bisu di situ. Kasih kelurahan kelurahan, lu menang mendapat piala. Kasih dia bang, ini hasilnya. Wah, bagus deh katanya itu olahraga katanya. Ya artinya bahaya ini, makanya saya bilang daripada saya hanya berbicara tidak berbuat, lebih baik saya berbuat gitu. Walaupun ini apa yang kita lakukan itu hanya sebatas kemampuan kita gitu. Nggak berharap lebih. Kalau saya cuma minta nyubin kopi ya terima aja gitu. Intinya gini loh Bang Arif, ya ini bertepatan juga ya dengan tamu juga udah nggak ada basis ini, pas juga ada Bang Arif kasih wadah atau BFC begini, kita juga terbantu ya. Kita dengan tujuan baiknya Bang Arif, kita sih dukung aja ya. Saya juga udah Untuk ininya pasti. yang paling tidak kita bikin daya tarik anak. Banyak tuh yang suka kumpul-kumpul.
Tapi mereka kalau udah terlalu ramai mereka malu. Nah, kalau cuma yang main 2-3 orang mereka kadang-kadang nonton tuh. Nggak apa-apa saya jadi aja. Animo anak-anak Iya. itu udah kayaknya kan lucu gitu kan. Paling tidak kita menyelamatkan anak bangsa lah, walaupun hanya sebagian ya sekecil di darah juga kita nggak tambah apa-apa. Perbuatan baik tetap perbuatan baik. Jadi kita Tua muda, anak-anak, nggak kita baik. Tapi paling seneng kayaknya naik di situ kan. Karena sebelum juara ya. bukan juara. Tapi kayaknya naik deh balik. Ah, nyapi mah kalau di mana ada surga mah udah. Jadi baik, terima kasih kepada Pak Ketua Bang Arif ya, Ketua BFC. Dari tadi apa yang dipaparkan oleh Bang Arif, ya saya berterima kasih. Sebelum dipaparkan pun waktu di BFC dibuat, saya tuh berterima kasih. Bagi saya nama nggak jadi persoalan, bahkan nama itu kekuatan kan. Saya bilang, wah ini supaya memang orang-orang juga setegar banteng ya, punya semangat yang sangat dahsyat lah gitu kan gitu. Banteng itu lambang kerakyatan. Iya. Jadi Justru banteng itu. itu jangan dipikir, itu Iya. PPD juga banteng itu Bung Karno bilang menganggap adalah lambang kerakyatan. Jadi maksudnya banteng itu lambang kerakyatan dan rakyat itu harus kuat. Dan apa yang sudah diupayakan Bang Arif tadi memang ya terima kasih karena sudah berbuat yang baik lah. Seperti tadi dibilang nanti ya kalau kita menabur yang baik kan akan tumbuh yang baik. Ya, semoga juga anak-anak muda semakin tertarik. Bahkan nanti tadi seperti yang saya bilang, saya itu barusan juga melaporkan juga kepada sekretarisnya KONI Jakarta Utara bahwa kalau nanti COVID ini berakhir, kita akan berencana membuat kejuaraan catur tingkat SD se-Jakarta Utara untuk mencari pembibitan seperti tadi bilang Pak Guru ataupun yang lain-lain teman-teman, juga mungkin tingkat SMP dan SMA yang mohon dukungannya. Dan saya juga berharap seperti Bang Arif lakukan juga, artinya catur nggak cuma sekedar catur ya, oke lah diantara kita mungkin nanti kita harapkan generasi-generasi muda yang berprestasi. Kita ini catur yang membangkitkan semangat kaum muda ataupun anak remaja yang barangkali yang kali kehidupannya ya di pinggir jalan main game sampai tengah malam gitu, ataupun sampai pagi. Ya mungkin nanti dengan adanya catur ini mereka lebih tertarik. Dan sepatutnya juga saya rasa ya bangsa dan negara kita memang berterima kasih dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemain-pemain catur ya. Pemain catur kan damai, nggak ada lah unsur ini apa namanya, apalagi namanya tawuran, nggak pernah. Catur itu tawuran, tapi olahraga lain mungkin masih ada. Memang catur itu sangat luar biasa lah. Silakan masuk. Nah ini Pak Dibio nih. Pak Dibio ini adalah pelatih catur Jakarta Utara, wasit catur Jakarta Utara, dan yang sedang membina tadi yang seperti saya bilang beberapa pemain catur yang ada di Chessmania tuh kayak ada Nathanael Mangguru, juga ada Abelar. Seperti yang tadi saya bicarakan juga tadi sama Siko Heriadi Ikhwan. Iya. Jadi inilah Pak Dibio salah satu seperti yang saya bilang, mudah-mudahan kedepannya akan ada lagi wasit catur dan pelatih catur yang akan menjadi apa namanya ya buat membantulah Jakarta Utara ini gitu. Makanya nanti diharapkan siapa yang berminat untuk menjadi pelatih catur ataupun wasit catur itu boleh dinamakan diri. Dan nanti kita akan bicara dengan Percasi DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi Bang Arif, juga terima kasih Pak Dibio atas kedatangannya. Barangkali ada teman-teman juga yang masih masukan lagi. Ada yang masuk-masukan, Pak Dibio kali. Iya, mungkin Pak Dibio lah ya. Mungkin yang baru datang harus banyak mendengar dulu gitu. Biasanya Bang Jalu yang banyak idenya nih. Udah. Tadi cuma mengulas lagi tadi keadaan sekarang. Gitu. Dari saya tambahan aja nih. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua, khususnya klub Banteng ini, bahwa untuk pembinaan di wilayahnya sudah cukup maju dan insya Allah warga-warga banyak yang mau berminat. Dan ini diharapkan bisa terus berkelanjutan.
tadi sudah dijelaskan bahwa catur yang ada di sana itu tidak ada judi. Memang nyatanya nggak ada. Untuk ini bagi teman-teman ya, supaya pengertiannya lah, jangan sampai di situ memaksakan diri untuk main catur dengan cara judi. Ini pengertiannya. Tujuan utamanya kita ada visi utamanya. Masalahnya nanti kalau di situ terlihat judi, nanti anak-anak yang lainnya nanti ikut terganggu atau mungkin juga ikut-ikutan, nanti jadi masalah seperti ini. Saya kira itu aja Pak. Harus spesifik taruhannya apa? Ada yang mati, harus spesifik masker, uang. Nah, itu. Itu yang bahaya taruhan agama. Nah, ganti agama. Jadi ininya sama loh. Di tempat Bang Arif di BFC, di Ya. tempat Pak Dibio tuh mania Chess Mania, Iya. itu tidak boleh ada judi. Iya. Apalagi kalau ketahuan diusir Pak Dibio. Galak Pak. Tapi bagus ya, artinya memang ya itu kalau cuma pengalaman judi deh, saya pernah ya pernah lah ya, masih pernah gitu. Jadi saya dulu ditegur begini, ada namanya Pak Ustadz Arifin, ternyata dia pegawai Pelindo juga waktu sekarang udah pensiun. Saya masih remaja waktu itu kan, Ustadz, kamu sama Hendrik apa? Teman Pak. Hendrik sama Ustadz teman. Kok uangnya diambil-ambilin gitu? Kok uangnya Hendrik kamu ambil Tan? Uang Ustadz kenapa kamu ambil nih? Kata begitu. Waktu itu sih, ya mudah-mudahan dengan adanya Chess Mania, terus Banting Priok Chess Club dan nanti klub-klub yang lainnya juga, itu menanamkan hal yang sama, bahwa catur itu tidak ada judi di dalam latihan-latihan di situ gitu. Dan juga punya tujuan untuk mengajak kepada para remaja, anak-anak muda untuk lebih mungkin melakukan atau mencintai catur daripada yang nongkrong-nongkrong nggak karu-karuan sampai pagi, apalagi yang namanya narkoba. Nah itu. Itulah harapan besar kita juga, ya kita juga tidak mau ya anak-anak kita itu artinya masuk ke dalamnya lah kan gitu. Saya terima kasih atas ininya bapak-bapak semua, pastinya memang punya apa namanya ya pandangan yang baik lah dan ini terhadap catur. Dan barangkali Pak Dibio udah kalau ini udah apa namanya bisa memberikan masukannya gitu kan, karena memang ini sangat perlu gitu. Ya, Silakan Pak Dibio. ya buat saya sih, buat semua teman-teman ya kalau ada anaknya yang kira-kira cerdas, pintar, apa salahnya ya kita kenalkan catur ya kan? Karena secara tidak langsung kita sudah membuat maju olahraga catur gitu. Kita kalau memang pencinta catur, ayo lingkungan kita buat menjadi catur. Anak-anak kita ajarkan catur, kita kenalkan. Barangkali aja memang dia nanti punya satu apa yang tersembunyi gitu, akhirnya menjadi seorang pecatur. Dan juga kita jangan terlalu sering bergadang pada catur. Di sini saya lihat banyak teman-teman yang sampai catur sampai pagi, ya kan? Sebenarnya itu kurang bagus gitu untuk kesehatan kita sendiri, ya kan? Ya, walaupun berhadiah karena kita kalau sakit hadiahnya tidak bisa cukup untuk berobat, gitu ya kan? Jadi marilah kita bermain catur, tapi dengan jalur yang benar gitu, bukan untuk sampai bergadang sampai pagi. Bila perlu sampai pagi lagi, itu lebih parah lagi Pak. Jadi nanti kita catur ini kita buat menjadi positif gitu. Iya. Ya kan? Semua teman suka ada itu deh, ya kan? Hanya itu lah mungkin buat saya itu. Iya. Terima kasih. Putaran aja nggak nyampe selesai. Iya. Jadi Pak Dibio luar biasa, memang istrinya ada yang budi. Ya. Sebelum jam itu menunjukkan pukul berapa, apalagi ke arah jam 12, itu udah datang. Dekat sama istri saya. Jadi udah langsung udah Di kunci pintu, Pak. Di Kesmania jam 12, oke, bubar. Iya, bubar. Tapi mereka kalau ngobrol boleh, tapi catur bubar jam 12. Kecuali ada bos kita. Ya karena bos kita kadang-kadang datangnya udah jam 10, jam 11. Kan? Cuma satu itu aja yang punya bos aja yang main yang laptop. Bos kita kan jarang datang ke rumahnya dia sendiri kan, itu rumahnya dia sendiri gitu. Cuman itu aja yang bos kita kasih, yang lain jam 12 stop. Karena apa? Besok pagi pun kita bisa main lagi. Besok pagi.
Itu bisa lihat di Facebooknya. Oh, nggak ada sini. Kayaknya sekalian saya minta izin nih, karena saya di rumah sebenarnya masih ada guru saya. Oh, iya. Ya, latihannya lagi latihan. Oh, iya. Karena kita persiapan buat tanggal 10. Tanggal 10 kita mengikuti kejuaraan bergu Orang bergu di ya. Tangerang. Jadi Iya. tahun ini, tahun ini. Apa nih? Berapa? Ya, umum Pak. Umum 4 pemain utama, 2 pemain cadangan, 10 3 detik. Nah, itu Ya. harus gimana tuh? Itu nanti kalau ada yang berminat silahkan lah hubungin aja. Ya. Saya ada yang nunggu masalah di rumahnya semuanya. Belum rapi semuanya ya. Terima kasih banyak Pak Diki ya. Nah, itu Terima kasih banyak Pak Diki ya. Terima kasih Pak. itu doang yang tanya apa? Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Ada yang musuh lagi? Mana mau gini ketua. Ya, kalau kita main zaman murahnya nanti bisa tuh. Jadi Belum masuk kan dulu. ada 50 juta nih, Bapak. Ada 50 juta nih. Pak. Nah, kita kan misalkan kasih pun 1 juta. Kasih pun 1 juta. 50 juta kasih 1 juta. 7. Mau kasih 15 juta. Kasih 15 juta, gua nggak usah. Ya. Malah dia kaya lagi. Kamu buat apa? Umum katanya. Bilnya beda nih berapa? Ininya dua. Komut dari BKD 98. Iya. Nih, di sini. Ini ngomong-ngomong kan ada usulan dari grup WA itu untuk klub kita bagaimana dibayangkan ada seragam. Ya, Di selamat klub tahun. itu, kaoskah atau Nggak garis? usah. Mendingan jaket. Kalau jaket dipakai yang motor, Bos. Ya terserah pokoknya gimana usulannya. Ya kan? Tapi dipintain satu Ya, satu orang episode berapa? sekian. Ya, keluarga kita berapa? Nanti kita Oh, iya. nanti sekian gitu. Nanti kaos klubnya jangan dipakai tiap hari, pakai itu kalau buat pertandingan. Ben, mau beregu yang mau dikirim yang mana? Ada. Yang beregu. Yang ada di grup. Hah? Beregu. Nggak ngerti ini. Ada. Ada. Tadi jalur jalur apa? Nanti tidak. Karena kayak orang luar mata itu nggak ada. Makanya. Makanya. Baru kita ngerokok. Ya, ya benar. Makanya kita kan bertahap lah. Ya, dulu. Anggota. Mestinya dulu. Daftar nama personilnya dicatat semua ketua. Kita buat database. Itu usulannya udah sama Anggota, jadi. anggota junior. Jadi gini. Hukumnya biar resmi ini dibuat. Hukumnya sepak tua, sekretaris, wakil. Kan saya ini udah puluhan tahun lah selalu ngandelin kalau masalah administrasi itu nggak mudah dia. Karena dia kan investasi. Yang bantunya yang susah saya nyari. Nanti saya bantu lah, saya kasih lembaran kertas doang. Iya, satu lembar begitu aja. Lebaran aja. Jadi itu dibuat Bang Arif dibuat udah resmi baru ketahuan anggotanya berapa, nah dari situlah ada kualifikasi. Kita ngomongnya itu ada di grup belum? Udah ada. Kalau anak jadul tuh, gimana? Apa jadul kalau bunyi tulang. Ada janda. Jadi udah. Cuma belum komen aja. Ntar saya komen. Habis saya bosen yang juara gini mulu, Tony lagi, Husen belum pernah.
Oh, benar. Jangan keras akan dengar. Saya baca Lili lagi. Gimana udah Tapi nggak ada gua kan di orangnya kan. terus beda. Kalau ada komandan lebih resmi lagi. Rajin belajar pinter. Rajin ngeser, ya kenal orang. Tapi yang penting aturan-aturannya. Kalau mendengar itu aturan-aturan yang bakunya harus ada. Inilah juga ada usulan. Rumah tangganya di sini, anggarannya belum dihitung ya. Sesuatu nanti ada pertandingan seperti di luar kota ya akan terang atau dari mana. Itu nanti arahnya ke situ. Nanti ada. Arahnya akan ke situ. Tergantung dana anak. Iya, itu sih tinggal dana kan. Cuman supaya gini pengetahuannya anggotanya udah jelas. Dapat juga ya. Gimana nih gua kalau gua di taman Gua feeling kayaknya ada yang makanan. Nah ini, Kalau ada yang Ustaz, makanan feeling saya tajam. itu kan kita sepakat. Ya. Judi ditiadakan kan. Tapi kalau bonus jangan ditiadakan. Kan sekarang udah ada 16 tuh. Oh iya. Januar. Oh iya. Kan saya gini aja, buat kemarin saya ngomong begitu. Wah keren. Saya ngomong nih, sebentar pagi teman-teman satu tolong diliatin sudah gitu. Oh iya terus gitu. Siapa? Itu belum. Kemana tempatnya ini? Bang Miston. Ngomong. Iya. Anu apa? Maka saya bilang, oh ini hadiah dulu lah mau pusing saya, tapi nggak apa-apa bagus. Bilang mau bikin school, catur sini. Ada. Komuniston. Ya. Bilang mau bikin sekolah catur di sini. Iya, kita hubungi pelatihnya. Enggak ada yang kalau masih tahu rame. Latihan. Kumpul semua. Beda antara sekolah dan pelajaran. Iya. Enggak putaran. Kuliah itu penambahan pelajaran. Sama dengan kursus. Latihan sama tambahan. Sekarang pengajaran anak-anak sekarang beda dulu. Kalau dulu boleh dibilang hafalan. Pembukaan ini jalannya ini, Iya benar. sekarang beda. Pengertian sekarang. Ya, pengertian jadi personilnya dikasih supaya dia berpikir sendiri. Iya benar. Kalau teknik-teknik teknik handling, teknik itu memang ada rumusnya. Handling gajah bagaimana, handling kuda bagaimana, itu ada rumusnya. Tapi mereka harus berpikir sendiri bagaimana caranya sampai ke langkah itu. Maksud saya gini. Saya bagaimana menciptakan memberi pikiran mereka tentang bagaimana Tapi kalau dia pembukaan bagus, pembukaan bagus. Iya, pembukaan itu baik, tapi kan maksudnya Jadi dia kan kan perumusan dari dia mau di situ kita fokuskan salah aja bang kalau saya bisa ngambil terus. Saya kalau latihan, kalau saya posisi menang saya kalah. Walaupun saya posisi menang, kalau latihan saya arah babak tengah ini. Tapi kalau ikut menang karena apa? Beda. Paling dia menang masalah tangannya beda ya. makanya saya bilang kan saya bilang dia suka pembukaan. Satu pembukaan itu variasinya puluh-puluh, makanya itu difokuskan Saya kalahnya yang sampai sampai semua pakai posisi. Tapi dia sukanya yang mana dulu, udah kita paksakan dia harus main ini. Tahu ini betul kita capek. Dia bisa membuka itu tapi Jadi harus juara juga. Oh iya, kalau Jadi misalnya dia tahu dari pembukaan gini-gini dia variannya ke arah sini. Ya kan? itu secara otomatis Pak dulu. Misalnya contoh nih kan gratis nih. Tapi soalnya kan ada metode, ada karat. Ya kan nanti dia harus tahu karatnya seperti apa. Dia harus tahu menjauhnya seperti apa. Di mana letak kelemahan. Nah makanya secara otomatis kalau dia belajar variannya otomatis tahu cara mainnya gitu loh. Itu yang saya maksudnya bagaimana itu yang menurut saya mengerti kalau cara itu udah masalah. Kan saya bilang kan Membuka cara sih
kita udah ini supaya menjaga bagaimana supaya di tempat kami itu kemarin bagi saya tidak ada yang stabil, kebanyakan tidak ada yang stabil. Kalau di Kan setiap misa itu ada saya apa Terus. tapi sempat tolak kalau ada Karena nggak ada. saya juga ikutan bikin petisi biar diterima itu tolak juga bukan jadi pertandingan tempat SD Iya. bagi-bagi lah kan gitu ya. Berbagi itu. Bener nggak? Ya. Saya sebenarnya Mau membangun nama saya sekolah apa dia tuh? supaya itu nanti kita menunjukkan kepada semua. Kalau tempat jelas kalah. Ini loh. Iya. favoritnya sama Mana mau kira-kira Ben? Kalau tempat. tapi sejak pandemi ini nggak masuk Tapi dia sekarang tergantung dia mau minta poin kan? ada yang sekolah satu Kalau mau pakai ganti dia gede masalahnya. Nggak main-main ini 1.000. tapi kalau mau wakil sekolah Dia nanti sekolah nih, sekolah misalnya lagi ini berapa orang gitu kan. Taman nggak ada orang. Ayo siapa ke sana? Sama dia. Hah? Coba kamu tak sehari. saya kalau mau wakili satu itu dulu Nanti dia mewakili sekolah bisa dia kan Udah ada urusan awalnya gitu udah sampai kecamatan dia enggak ya di taman siapa yang ada nama telepon Teguh Teguh di taman apa? kalau sendiri bawa nama sendiri tapi disertakan nama sekolah di sekolah ini tapi namanya maksudnya Nah, nanti udah sampai tingkat kecamatan. kalau bener bukan tim sekolah ini Karena kalau ganti ya taman jarang ada pinjaman. Ini ada di sudah selesai ya? Belum. Masih nih live. Des, ambil juga jam berapa? Satu. Anjir, situ nggak bisa nyelesain, tengahnya bagus, terakhir. Belum nafsu kan? Biar bisa main kartu juga. Rokok. Menit kelamaan. Nih setelah ngobrol-ngobrol langsung main catur. Bang Arif aja kata nanti. Oh, malam. Ayo, 10 menit bukan lama. Emang kalau udah hobi catur langsung ya, 15 menit standar. langsung main. 30 menit cepat kok. Jadi nggak jam 25 tuh, jangan bilang lama, cepetan. 10 menit tuh masuk cepetan. 25, aja cepat termasuk. Wih, cepat. Baik mau apa jadi? Ini sama gua. Gua sama Beben. Oke. Di sini. Sekali rumah lu kan. Yes, semakin seru. Rumah lu kan dekat sini. Rumah dekat. Tapi yang lumayannya tuh. Jauhan rumah gua. Lihat. Rumah dekat. Tapi Nah, ini ke tahap. Nah,
beraninya mata aku. Iya dong. Menang lah. Tumben. 5 kali dan Kalau kali kalau kali dari dulu menang. aja. Menang. Dari ini. Udah dimakan berapa? Oh iya sekarang jadi dimakan. Ya gimana susah kan gimana? Udah mau aku bakal bilang malah lah. Saya yang salah. Orang dia bang penakut mainnya. Cheers. Penonton semakin Terus ngobrol. Terus. Nah, Pengganggu buat Simpson. kamu bisa bilang bacanya. Masuk rajan sini. Nah, itu. Jadi. Alah. Cara ya? Alah. Jangan jadi. Dik. iya. Satu-satu ya? Iya. Satu belum lah. Yes. Oh. Main lagi. Oke. Udah nggak bodoh kali ya. Udah putih mau jadi kanan.